Calon Presiden Indonesia Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, petani, budayawan, nelayan hingga relawan se-Sumatera Utara. Pertemuan digelar di daerah Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 10 November 2023. Kedatangannya disambut tarian sambutan khas Melayu dan pertunjukan jaran kepang atau kuda lumping yang merupakan tarian tradisional Jawa. Selanjutnya, Ganjar dipakaikan busana kain khas Melayu, yaitu tengkuluk Melayu dan kain samping. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih atas penyambutan para warga, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga berbagai latar belakang sukarelawan yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih, saya doakan Bapak Ibu sehat. Ada Guntur Sumut, ya. Karena ini yang belum saya sebut. Ganjar Nusantara. Ganjar Nusantara. Barisan rambut putih. Mana yang rambut putih? Rambutnya masih hitam gitu kok. Oh ada yang rambut putih. Dan tentu semua para relawan yang sangat saya hormati, saya muliakan. Bung Paul, terima kasih. Senin ya bisa dikukuhkan ya. Ya, yang TKD-nya ya. Insya Allah tim yang akan memimpin masih muda, energi, saya kenal lama bersama beliau. Bung Rabidin, terima kasih. Beliau baru datang dari Sibolga. 8 jam ya. 8 jam ngantuk dia masih makan nasi putih. Tapi kata beliau dari Mas Ganjar, nggak peduli sampai kapanpun kami dipanggil, setiap saat kami datang. Wah, ini semangatnya nggak bisa ini. Dan tentu saja ada banyak kawan-kawan saya di sini. Bung Ramses ini yang rajin video call dia keliling ya, teman-teman. Ya, saya masih ingat pertemuan di Muntilan ya, di Magelang ya, terus dikasih jaket sama teman saya. Ya, jaketnya masih kan? Ada. Tolong merah tambah bergobar, tambah semangat maksudnya. Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih kita bisa bertemu dalam waktu yang sangat pendek, mendadak. Justru yang mendadak inilah yang bisa menunjukkan kesiapan kita setiap saat dalam kondisi apapun, cuaca apapun, situasi apapun. Terima kasih. Sukses sendiri. Begini Pak, di daerah saya itu Desa Karanganyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. 60% adalah petani padi, 25% adalah budidaya ikan hias air tawar, dan selebihnya adalah petani cabai. Masih tetap mencari yang pupuk bersubsidi. Jadi saya mohon pencerahannya untuk bagaimana kita mudah mendapatkan pupuk yang bersubsidi, karena daerah kita itu adalah salah satu penghasil gabah terbesar untuk daerah. Kemudian juga Pak, mohon maaf, selama ini saya kan melihat Bapak itu dari televisi, dari HP, dan ternyata saat ini saya berhadapan langsung dengan Bapak. Salaman dulu ya. Ternyata Pak aslinya lebih ganteng. Sabar. Beberapa warga tadi harga Gimana sorry. tadi ada beberapa warga yang mengeluhkan soal harga beras dan cabai dan lainnya. Iya, selama perjalanan beberapa hari terakhir saya ke Lampung, ke Sumatera Selatan, hari ini ke Sumatera Utara, di Deli Serdang, hampir rata-rata sama. Satu terkait dengan kebutuhan pokok, beras naik cukup tajam, telur naik dikit, cabai naik agak tajam. Mungkin memang karena lagi musimnya, tapi memang stabilisasi ini memang harus segera dilakukan. Apakah mulai dengan cara memantau harga komoditas termasuk stoknya sehingga distribusinya akan bisa lebih cepat, atau kita mau datangkan dari sumber-sumber lain. Itu
itulah yang kemudian bisa kita lakukan. Tapi stabilisasi harus segera dilakukan karena itu sudah menjadi obrolan-obrolan di masyarakat. Kemarin waktu di Sumatera Selatan mereka menceritakan karet di mana harganya juga jatuh. Satu sisi komoditas pangan kebutuhannya naik, komoditas yang lain ternyata turun, dan itu kemudian membuat situasinya biar masyarakat merasa tolong dong ini diselesaikan. Ya, saya kira ini penting untuk diselesaikan, termasuk tadi pupuk ya. Adalah pupuk merata hampir di seluruh Indonesia, mereka menyampaikan hal ini kita kesulitan. Maka penting untuk satu mendata siapa penerima pupuknya, distribusinya harus tepat sasaran, dan mungkin digitalisasi sehingga siapa berhak, siapa tidak berhak, karena namanya subsidi itu harus tertutup. Kalau subsidi cara menjualnya terbuka dan kontrolnya lemah, disparitas harga ini akan menimbulkan penyelundupan. Maka ini ya menjadi PR untuk kita selesaikan dengan satu data petani Indonesia yang harus segera dibereskan. Kalau tidak, makanya akan dirugikan. Jadi apa yang disampaikan masyarakat memang menjadi PR kita dan itu berubah. Ya. Pak Ganjar, menurut Pak Ganjar gimana nih Provinsi Sumatera Utara ini Pak Ganjar? Pak kan kemarin bilang Prabowo Gibran menang satu putaran, seperti apa tanggapannya Bapak? Ya, surveinya masih dinamis Pak Ganjar, dan kemudian kita akan punya data-data dan angka-angka yang lain karena saya melihat tidak seragam kemarin. Tapi kami menghormati aja sih berbagai survei yang ada. Karena saya dengar memang akan banyak survei nanti yang serupa itu, jadi saya tidak kaget. Pak Ganjar, menurut Pak Ganjar Sumatera Utara ini gimana? Pak Ganjar, Pak Ganjar, menurut Pak Ganjar Sumatera Utara ini gimana? Pelan-pelan, satu-satu. Iya. Di peringkat ketiga Pak survei seperti apa? Kenapa? Elektabilitas Bapak turun di peringkat ketiga. Tanggapannya seperti Itu apa? surveinya siapa? Populi. Oh, boleh. Ya, saya punya survei saya nomor 1. Oke. Pak Ganjar, menurut Pak Ganjar Sumatera Utara ini menurut Pak Ganjar gimana? Dan apa program Pak Ganjar untuk Sumatera Utara? Solid, kuat dukungannya. Iya. Ganjar Pranowo usulkan pendataan yang dilakukan agar pendistribusian pupuk menjangkau petani yang membutuhkan. Ganjar Pranowo menilai kelangkaan pupuk subsidi terjadi hampir menyeluruh di Indonesia. Karena itu, perlu pendataan yang dilakukan agar pendistribusian pupuk menjangkau petani yang membutuhkan. Dari Medan, Timur Tulang memberitakan.